Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danisa Marsha Aurelia dengan NIM 0603523025 akan menjelaskan tentang psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transendensi pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Beberapa ahli menganggap psikologi transpersonal juga didefinisikan sebagai psikologi spiritual, walaupun beberapa ahli psikologi di Indonesia membedakan kedua hal tersebut. Saya akan menjelaskan tentang Charles Tart. Lahir pada 1937, adalah seorang psikolog dan parapsikolog Amerika yang dikenal karena karya psikologisnya tentang sifat kesadaran, terutama keadaan kesadaran yang berubah, sebagai salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal. Dan untuk penelitiannya dalam parapsikologi, Charles Tart lahir pada 29 April 1937 di Morrisville, Pennsylvania, dan dibesarkan di Trenton, New Jersey. Karya Charles Tart, buku pertamanya Altered State of Consciousness dan Transpersonal Psychologist, menjadi teks yang digunakan secara luas yang berperan dalam memungkinkan area ini menjadi bagian dari psikologi modern. Pada tahun 2005 adalah anggota inti di Institut Psikologi Transpersonal Palo Alto, California, seorang peneliti senior di Institut Ilmu Noetik Sausalito, California, seorang profesor emeritus psikologi di UC Davis, dan anggota emeritus Dewan Penasihat Monroe Institute. Tart adalah pemegang Bigelow Chair of Consciousness Studies di University of Nevada di Las Vegas dan telah menjabat sebagai profesor tamu di Psikologi Timur Barat Institute Studi Integral California, sebagai instruktur dalam psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Virginia, dan konsultan penelitian parapsikologi yang didanai pemerintah Stanford, lembaga penelitian yang sekarang dikenal sebagai SRI Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Sabi Amri dengan NIM 0603523009 dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai transpersonal dengan tokoh yang bernama John Rowan. Psikologi transpersonal berasal dari kata trans yang artinya melampaui dan dari kata persona yang artinya topeng. Transpersonal bermakna sesuatu yang melampaui gambaran manusia yang nyata atau yang terlihat. Psikologi transpersonal juga adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transendensi pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Teori John Rowan. Menurut Rowan, definisi singkat terbaik tentang pengalaman transpersonal adalah bahwa itu pengalaman yang melibatkan perluasan atau perluasan kesadaran di luar batas ego biasa dan di luar batas waktu dan ruang. Pendapat dari Rowan, psikoterapi adalah tentang keberanian seseorang untuk membuka apa yang ada di dalam dirinya. Metode-metode spiritual juga sebagai cara memberanikan diri membuka apa yang di dalam diri. Karya John Rowan, yaitu publikasi terpopulernya adalah Ordinary Ecstasy yang aslinya diterbitkan pada tahun 1979. Halo teman-teman semua, di sini Adina Silvara dengan NIM 0603523004 akan menjelaskan tentang biografi Ken Wilber. Kenneth Earl Wilber atau yang dikenal sebagai Ken Wilber lahir pada 31 Januari 1949 di Oklahoma. Karena pembentukan dan kontribusinya itu menjadi salah satu pilar utama psikologi transpersonal dan integral. Pendekatannya mewakili visi baru dunia dan dalam studinya ia mencoba untuk melampaui permukaan hipotesis yang ia tangani. Wilber membuat pendekatan filosofis ke berbagai disiplin ilmu. Dia dianggap sebagai salah satu peneliti utama saat ini pada kesadaran, psikologi transpersonal, dan psikologi integral. Psikologi komprehensif dan Ken Wilber. Wilber telah mengembangkan teori yang komprehensif yang mencakup kebenaran dari tradisi dan disiplin yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah 1. Pendekatan psikologis, 2. Teori ilmiah, 3. Tradisi spiritual, 4. Pendekatan sosiokultural, dan yang kelima teori-teori filosofis. Ini adalah model kesadaran di mana pengembangan individualitas yang sehat dicari melalui pertumbuhan, pemberdayaan kapasitas kita, pembelajaran dan koneksi dengan
yang terdalam, dengan alam dan dengan yang lain. Juga dalam model ini disarankan bahwa keadaan penuh dapat dicapai dari perkembangan kesadaran. Lebih jauh, perkembangan kesadaran ini akan membantu kita mengesampingkan penderitaan. Sekarang baik, model integral tidak eksklusif untuk psikologi, baik di luar maupun di dalamnya. Wilber menyarankan bahwa teori-teori yang berbeda harus dianut. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa harus ada rekonsiliasi dari berbagai teori dan bahwa mereka dapat dihubungkan untuk pengembangan manusia. Dalam teorinya tentang model integral, Wilber membela bahwa pengalaman dan pengetahuan seseorang dapat ditempatkan dalam kuadran dari 4 modul yang disebut AQUAL. Kuadran itu adalah disengaja, perilaku, budaya, dan sosial. Karya Ken Wilber. Yang pertama ada psikologi yang komprehensif. Dalam buku ini, Wilber menyajikan ringkasan model dan konsepsinya secara keseluruhan. Selain itu, ini menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari berbagai tingkat, di mana berbagai patologi dapat muncul. Yang kedua, kesadaran tanpa batas. Penulis melewati spektrum kesadaran manusia. Selain itu, ia juga mencoba menjelaskan penderitaan manusia dan keretakan identitas saat ini. Yang ketiga, sejarah singkat dari semua hal. Yang keempat, 3 mata pengetahuan. Dan yang kelima, Trump dan akhirat. Wilber mengusulkan alat atau model yang komprehensif dan mendalam berdasarkan transendensi untuk memahami dunia. Dengan pemikirannya, dia mengundang kita untuk mengalami peristiwa, baik fisik maupun mental, dari sudut pandang lain. Dan ini difokuskan pada isu-isu penting. Teorinya memungkinkan kita untuk mendekati paradigma atau cara memandangi sesuatu baru tentang konsepsi alam semesta, menyelamatkan dan merekonsiliasi tradisi dan teori. Dalam kata-kata Roger Walsh, profesor psikiatri Australia, Ken Wilber adalah salah satu filsuf terhebat abad ini dan mungkin salah satu ahli teori psikologi sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oleh Pratiwi dari kelompok 2. Di sini saya akan mengenalkan tentang siapa itu Charles Titard. Charles Titard adalah seorang psikolog yang terkenal dengan penelitiannya di bidang kesadaran dan pengalaman transpersonal. Gelar sarjana dan doktor di bidang psikologi dari University of North Carolina, menjadi profesor di psikologi di beberapa universitas, termasuk University of Carolina. Terkenal dengan penelitian dalam bidang kesadaran, pengalaman luar tubuh, dan aspek-aspek transpersonal lainnya. Pionir dalam studi ilmiah mengenai pengalaman luar tubuh atau out of body experience dan pengalaman transpersonal, menulis banyak buku termasuk Altered State of Consciousness dan Waking Up: Overcoming the Obstacle to Human Potential. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hardana Tamtomo dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan mengenai tokoh dari transpersonal, yaitu yang bernama Robert Frazier. Robert Frazier adalah seorang psikolog, penulis, dan guru spiritual Amerika yang dikenal karena penelitiannya dalam psikologi transpersonal dan sofisme. Frazier lahir pada tanggal 20 Juni 1940 di California, Amerika Serikat. Frazier menempuh pendidikan di Rich College, Portland, Oregon dari 1957 hingga 1961 dan lulus dengan gelar BA di bidang psikologi. Frazier memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi sosial di Universitas Harvard. Frazier juga menjadi peneliti di Universitas Keio, Tokyo, Jepang. Robert Frazier akhirnya memeluk Islam pada tahun 1981. Berikut ini adalah pemikiran dari Robert Frazier. Pemikiran Robert Frazier melibatkan gabungan antara psikologi transpersonal dan spiritualitas dengan penekanan pada pengembangan pribadi, kesadaran spiritual, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang pertama yaitu psikologi transpersonal. Frazier adalah seorang penganjur utama psikologi transpersonal yang mengakui pentingnya dimensi spiritual dalam pengalaman manusia. Pemikirannya mengajukan bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan keselarasan pribadi, kita perlu mengakui dan mengintegrasikan aspek spiritual dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah sufisme. Sebagai seorang praktisi dan ahli sufi, Frazier mempertajam pemahamannya tentang ajaran sufi dan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkenalkan sufisme kepada masyarakat barat. Ia menggabungkan prinsip-prinsip sufi dengan psikologi transpersonal untuk membantu orang dalam menemukan dan mengembangkan hubungan mereka dengan Tuhan. Yang ketiga ada spiritualitas dan psikoterapi. Frazier menekankan pentingnya mengintegrasikan spiritualitas dengan psikoterapi dalam upaya menyembuhkan dan mengembangkan diri. Ia merangkul pendekatan holistik yang melibatkan dimensi mental, emosional, fisik, dan spiritual dalam proses penyembuhan dan pertumbuhan individu. Yang keempat ada kesadaran dan pencerahan.
Pemikiran Fraser mencakup gagasan tentang meningkatkan kesadaran dan pencapaian pencerahan. Ia percaya bahwa melalui pengembangan kesadaran spiritual, seseorang dapat mencapai ketenangan batin, kebahagiaan, dan transformasi pribadi yang mendalam. Yang kelima, ada pendidikan spiritual. Fraser juga melihat pentingnya pendidikan spiritual dalam membentuk individu yang sehat dan terhubung secara spiritual. Berikut ini adalah karya-karya dari Fraser. Yang pertama ada judul buku yang berjudul Heart, Self, and Soul, The Sufi Psychology of Growth, Balance, and Harmony. Yang kedua ada Transpersonal Psychology, A Guide to Personal Growth and Self-Knowledge. Yang ketiga adalah Love is the Wine, Talks of a Sufi Master in America. Dan yang terakhir adalah Sufi Talks, Teachings of an American Sufi Sheikh. Sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.